Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Rini Radiawati dari kelas 2 BPGSD UPI Kampung Biru. Di sini, sebelumnya, setelah Bapak Fahri menjelaskan apa itu air, di sini Ibu ingin menjelaskan bagaimana cara kita untuk menghemat air. Nah, dan bagaimana cara kita untuk melestarikan air. Sebelumnya, Ibu mau tanya terlebih dahulu, bagaimana sih cara kalian untuk menghemat air? Ada yang tahu? Nah, benar sekali anak-anak. Dengan cara kita menggunakan air seperlunya dan menggunakan air sebaik-baiknya. Nah, jika kita hendak mandi, jangan lama-lama. Jangan sampai berjam-jam karena sambil nyanyi-nyanyi. Tidak boleh anak-anak. Karena itu bisa saja itu tuh jadi membuat air tuh makin banyak pengeluaran airnya. Dengan cara kita menyiram tanaman, gunakan air bekas mencuci buah-buahan, air bekas. Jika tidak ada, nggak apa-apa, gunakan saja air bersih, tetapi jangan sampai berlebihan. Mencuci kendaraan juga gunakan air bekas mencuci pakaian. Tetapi jika tidak ada, ya gunakanlah seperlunya, jangan sampai berlebihan. Nah, anak-anak, selanjutnya mulailah menghemat air dengan cara yang pertama, periksa tagihan air. Jika dalam bulan itu naik, berarti pengeluaran air kita tuh naik. Yang kedua, mandi lebih singkat, tidak perlu mandi terlalu lama. Yang ketiga, matikan keran saat bersabun dan sikat gigi. Mematikan keran pada saat bersabun dan sikat gigi itu bisa dibilang untuk menghemat air karena air tidak terbuang dengan sia-sia. Yang keempat, mencuci pakaian penuh, tetapi jangan sampai agar pakaiannya penuh ditunggu 1 tahun baru mencuci pakaian. Nah, kenapa kita harus mencuci pakaian saat mencucinya tuh penuh atau enggak banyak? Karena mencuci misalkan dengan menggunakan mesin cuci, kita tuh otomatis bisa menghemat air. Kelima, tutup keran dengan sempurna. Pastikan tidak ada air yang menetes. Jika ada keran yang bocor, segera perbaiki. Jika kerannya masih bisa diperbaiki, perbaiki. Jika tidak bisa, ganti dengan yang baru. Yang keenam, manfaatkan limbah. Gunakan kembali air bekas cucian, bisa buat membersihkan jalan, bisa buat mencuci kendaraan dan sebagainya. Yang terakhir itu gunakan half flush. Itu tuh tekanan tombol setengah siram, itu yang buat kloset. Sebelumnya kita lihat video berikut ya, agar kita tahu bagaimana cara kita menghemat air agar lebih mudah dicerna, dipahami, dan cepat hafal, oke? Cara menghemat air. Halo, kali ini kita akan mencari tahu cara menghemat air. Perhatikan ya. Cara menghemat air. Kita selalu memanfaatkan air bersih, bukan? Kita menggunakannya untuk mandi, mencuci, minum, dan memasak. Tapi pada saat musim kemarau, persediaan air bersih pasti berkurang, teman. Maka dari itu, kita harus menghemat pemanfaatan air setiap hari. Mari kita simak aturan penghematan air berikut. Menutup keran dengan rapat setelah digunakan agar air bersih tidak terbuang. Menutup keran saat menyabuni piring dan tangan. Air tidak akan terbuang percuma ketika menggunakan sabun. Segera menutup keran ketika bak mandi sudah penuh. Jadi, air bersih tidak tumpah dan terbuang. Menggunakan pupuk kompos agar tanah dapat menyimpan air lebih lama.
menggunakan lap dan ember untuk mencuci sepeda. Dengan lap dan ember, kita hanya menggunakan air bersih seperlunya. Menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras. Air bekas cucian beras dapat kita manfaatkan untuk mengurangi penggunaan air bersih. Menyiram halaman berdebu dengan air bekas cucian baju. Air bekas cucian baju dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penggunaan air bersih. Nah, mudah bukan? Mari kita hemat air agar persediaan air bersih tetap terjaga, teman. Baik anak-anak, Ibu mau menanyakan lagi nih, bagaimana cara kita agar bisa melestarikan air? Ya, benar sekali. Benar sekali anak-anak, cara melestarikan air. Nah, untuk melestarikan air bersih, maka sumber air harus kita jaga dan dirawat terlebih dahulu. Ada beberapa sumber mata air seperti sungai, sumur, dan juga kali. Agar air di sumber air itu tetap lestari dan bersih, maka ada caranya anak-anak. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan tidak menebang pohon sembarangan sehingga hutan menjadi gundul. Jika hutan gundul, air hujan tidak bisa diserap oleh tanah, akibatnya sumber air akan kering dan timbul bencana banjir. Yang kedua itu menanam pohon di lahan-lahan yang gundul. Kita lakukan reboisasi terlebih dahulu di tempat-tempat kita. Nah, agar kelestarian hutan terjaga, tidak mengubah daerah resapan air menjadi bangunan yang tertutup aspal dan beton. Tidak mencemari daerah sumber air dengan limbah atau sampah dan juga kotoran lainnya. Nah, sebelum ke akhir, Ibu mau ngajak kita bernyanyi bersama mengenai cara melestarikan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat, bisa kita mudah pahami dan bisa berguna di masa depan. Sebelum Ibu tutup, Ibu mempunyai satu motivasi dari Mahfudot yang berbunyi Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang kubur. Mungkin cukup sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.